Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Langsung aja. Cerita ini berasal dari pengalaman saya sendiri. Bisa dibilang sulit jika kalau untuk saya lupakan. Apalagi tempat itu masih saya singgahi, yaitu tempat kerjaan saya sendiri. Jadi langsung aja, tepatnya di tahun 2018 pada hari Rabu. Saya lupa ya tanggal dan bulannya itu tanggal berapa dan bulan apa. Yang saya ingat cuma harinya aja, hari Rabu. Iya, hari Rabu kalau nggak salah ya. Itu hari seperti pada umumnya, saya pagi berangkat kerja, sampai kerjaan, melakukan aktivitas daily pekerjaan. Tidak ada hal yang janggal atau apa yang membuat saya curiga atau janggal, tidak ada. Namun pada waktu pukul jam 6 mendekati maghrib, itu yang biasanya masih ramai, hanya beberapa aja yang sudah pulang gitu kan. Tapi ini udah mulai ngerasa agak beda gitu, karena di jam tersebut itu udah sisa tinggal 3 atau 4 orang yang masih duduk di tempat kerjanya masing-masing. Tapi entah kenapa saya merasa ingin ke gudang gitu kan, kayak ingin mengambil sesuatu, tapi bingung mau ngambil apa gitu. Tapi seolah-olah ada yang ngedorong, ayo dong, lu ke gudang dong, gitu kan. Jadi tanpa basa-basi, saya jalan ke gudang. Yang sebelum sampai gudang itu, saya harus melewati lorong yang agak sedikit lumayan panjang, dan di sisi kiri itu ruang-ruang manajer yang kebetulan mereka sudah sepi dan lampu sudah saya matikan. Di sebelah kanan itu ada 2 pintu ruang untuk interview dan ruang produk, dan terakhir baru pintu gudang. Dan saya berjalan menuju ke gudang itu kok merasa kayak agak lama gitu, jadi kayak ragu gitu, ke gudang gak ya gitu kan. Akhirnya setibanya di gudang nggak ada aura-aura yang sedikit bikin janggal sih. Jadi udah masuk aja gitu kan. Masuk, saya tutup pintu, dan saya ngecek ATK aja gitu, kayak bingung juga sih mau ngapain gitu. Padahal kan emang gak ada tujuan mau ke gudang, tapi seolah-olah kayak ada yang dorong gitu. Ya mungkin kalian pernah ngalamin hal yang sama seperti kayak gitu. Kita nggak ingin ke suatu tempat, tapi seolah-olah ada yang dorong kita untuk ke tempat tersebut gitu kan. Padahal kita nggak tahu gitu mau ngapain. Di situ saya masih cek barang-barang ATK gitu.
masih cek-cek barang di rak-raknya. Terus nggak beberapa lama itu saya kayak seolah-olah pengen ngelirik ke arah kanan gitu, dan di sisi kanan saya itu ada sekatan kayak tembok gitu, dan di dalamnya itu ada server sama monitor CCTV, dan gak berjauhan sama pintu masuk ke gudang. Jadi kalau masuk itu langsung monitor CCTV yang kita lihat di sebelah kanan. Nah, pas saya ngelirik kayak gitu, nggak nengok tapi ngelirik gitu, itu kayak ada orang gitu diri seolah-olah dia tuh lagi mantau CCTV di monitor. Nah, saya diam, saya coba biasa dan masih tetap ngecek ATK gitu, masih ngecek barang-barang yang ada di gudang. Tapi posisi saya masih diri dan menyampingkan posisi monitor. Lalu saya ngerasa baru ada kejanggalan gitu, kayak kok dia kayak merhatiin, tapi dia kayak fokus ke CCTV gitu kan. Pas saya noleh ke kanan, itu dia masih ada, tapi saya nggak lama gitu nolehnya tuh, kayak noleh udah balik lagi ke fokus rak barang, dan saya panggil, kayak saya cuma nyapa gitu, sorry mas, kata saya gitu. Dia diam aja, dan saya tetap kayak ngerasa positif aja gitu, udah meriksa, cuma kayak diri stuck saya tuh nggak bisa bergerak gitu, kayak kita mau gerak tapi udah mager gitu, posisi kita tuh kayak gitu. Cuma saya coba buat paksa buat noleh lebih lama lagi, dan saya lakukan itu dia langsung jalan ke arah monitor, seolah-olah kayak dia jalan ke monitor mau duduk dan mau ngecek CCTV gitu. Cuma dia tuh masih jalan aja gitu, diri gitu jalannya. Enggak, soalnya kan itu pendek ruangannya, itu kan agak kecil kan, cuma server sama CCTV, dan di belakang monitor CCTV itu tembok gitu kan, dan di sekat sebelahnya itu ada ruang produk gitu, divisi produk. Nah, dia jalan, saya tuh nggak ngerasa kaget gitu, padahal kalau di figure normal itu dia jalan itu mau kemana gitu kan. Tapi ya pikiran positif saya, mungkin dia mau pengecekan CCTV, jalan sebentar langsung duduk gitu pikiran saya. Tapi tiba-tiba langsung saya ngerasa buat nyamperin dia, dan ngerasa janggal dalam hati, itu dia datang dari mana, tiba-tiba diri sedangkan pintu gudang aku tutup gitu. Maksudnya saya tutup gitu. Nah, pas saya coba buat jalan ke ruang server untuk samperin dia, itu nggak ada orang sama sekali, dan posisi pintu masih tertutup. Bengong, dan saya ngerasa ini orang kemana. Berusaha untuk masih tetap positif gitu, karena saya mikir di ruang utama juga masih ada 3 atau 4 orang karyawan yang belum pulang gitu. Saya langsung kayak mikir lama gitu, ini orang yang tadi saya lihat itu benar orang atau hanya halusinasi gitu. Tapi
kalau dari awal posisi saya noleh itu benar-benar berwujud orang gitu, kayak orang IT gitu. Dia pakai kemeja pendek, celana hitam, itu masih jelas banget, dan saya noleh dia jalan pun masih jelas banget. Jadi saya ngerasa gua nggak halusinasi gitu. Cuma kok bisa dia jalan tuh nggak ada gitu. Sedangkan yang saya lihat itu, kita posisi monitor itu di belakang itu langsung tembok gitu. Berarti kan dia nembus tembok gitu loh. Kalaupun emang dia pindah itu ke ruang produk gitu kan. Nah di situ saya langsung ngerasa agak sedikit mual ya, agak sedikit nggak karuan gitu, kayak pusing gitu. Saya buka pintu gudang, langsung keluar, saya jalan pelan-pelan, dan di situ sisa tinggal 2 orang kalau nggak salah, karyawan yang tadinya 3 atau 4. Pas saya ke situ sisa tinggal 2 orang. Mereka masih sibuk berbenah untuk pulang, dan saya nggak menceritakan hal itu, dan masih berpikir gitu, orang tersebut kemana gitu. Dari situ saya mikir, langsung kayak yang tadi gue lihat tuh makhluk halus mungkin. Saya langsung mikir kayak gitu, dan posisinya udah ngerasa sadar tuh di ruang resepsionis. Yang tadi gue lihat tuh siapa gitu kan. Saya nunggu 2 orang tersebut pulang, terus saya juga daily pekerjaan dan mencoba untuk lupain hal tersebut, tapi kayak masih berbayang-bayang gitu, dan masih ngerasa kalau aura saya tuh ada campur aduk gitu, kayak pusing, takut, tapi coba untuk nggak takut, dan coba untuk positif tapi nggak bisa gitu. Jadi kayak campur aduk gitu, sampai beberes untuk pulang pun masih kepikiran, dan saya cepat-cepat bergegas untuk pulang agak cepat, karena ya kita sebenarnya nggak harus takut juga, tapi perasaan takut itu ya pasti muncul sendiri gitu. Jadi saya bergegas pulang, dan saya nggak cerita apapun sampai keadaan tuh benar-benar biasa aja. 2 minggu atau 3 minggu baru saya mulai berani cerita pelan-pelan, itu pun sama orang-orang yang sekiranya percaya gitu adanya hal-hal gaib kayak gitu. Ya mungkin cukup sampai di sini cerita saya. Jika ada perkataan saya yang berbelit atau salah, atau tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Untuk pendengar setia, selamat beraktivitas, dan kita harus selalu berpikir positif, karena hal gaib itu pasti ada. Terima kasih.